Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Seni Rupa Modern Indonesia. Dan kali ini kami akan membahas tentang seni rupa Bali modern. Seperti biasa, mata kuliah ini diampu oleh dua orang dosen. Yang pertama adalah Dr. Andes Purwanto MPD dan saya sendiri Muhammad Rahman Latihan SPD MSN. Baik, saudara, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana seni rupa Bali bisa menjadi sebuah struktur yang penting dalam dunia seni rupa di Indonesia. Sebagaimana kita tahu, beberapa kota-kota di Indonesia itu berorientasi kepada seni, memiliki orientasi seni yang cukup tinggi. Salah satunya adalah Bali. Ya. Ada lagi mungkin ya, kita bisa baca di Bandung, kota desainnya bagus gitu ya. Kemudian Yogyakarta, kemudian Solo atau Surakarta, dan lain sebagainya. Mungkin ada banyak ya, Padang dan lain sebagainya. Namun kali ini kita akan khusus membahas tentang Bali. Nah, kenapa Bali disebut salah satu kota seni? Karena Bali pendapatan income-nya salah satunya adalah seni, dan seni merupakan income yang terbanyak ya. Jadi kegiatan turisme, kegiatan pariwisata dan lain sebagainya itu Bali menyedot banyak hal, dan ini faktor-faktor penentunya adalah seni. Nah, mengapa Bali menjadi cukup penting dan cukup dominan dalam seni rupa modern di Indonesia? Karena Bali memiliki cara pandang seni yang berbeda. Ketika kita menganggap seni itu harus selalu berpatokan dengan patokan-patokan barat, seni itu harus selalu bernuansa modernis, seni harus selalu menerapkan jiwa ketok dan lain sebagainya. Di Bali justru seni yang mereka terapkan atau teman-teman Bali terapkan adalah seni yang sifatnya menjunjung tinggi akar tradisinya. Nah, hal ini diungkapkan oleh Jim Supangkat yang merupakan seorang kritikus seni. Jim Supangkat mengatakan bahwa munculnya seniman di Bali punya seleksi tersendiri dengan daya bias pendidikan seni di Bali. Jadi pendidikan seni di Bali itu konon dikatakan cukup bias karena pendidikannya itu juga mengarah pada pariwisata. Jadi tidak hanya mengarah pada seni seperti yang diteorikan, tapi Bali tetap menjunjung tinggi spirit pariwisataannya gitu. Nah, ada yang perlu kita tegaskan di sini adalah taksu ya. Taksu adalah cara orang Bali memahami kata jiwa. Ya, jadi karya-karya seni di Bali itu memiliki jiwa, dan jiwa itu khusus taksu ya. Jiwa yang sifatnya adalah kemistisan gitu ya, kesadaran untuk memahami karya-karya itu melalui sudut pandang yang lebih transendental gitu. Nah, nanti kita akan membahasnya lebih jauh. Khusus hari ini kita akan banyak membahas tentang komunitas-komunitas dan bagaimana seni rupa modern Bali itu mulai membentuk gitu ya, terbentuk. Nah, jadi kita tidak akan banyak membahas tentang jiwa dan taksunya orang Bali, namun setidaknya Anda mungkin bisa memahami bahwa basic berkarya dari teman-teman kita yang seniman dari Bali adalah berbasis taksu. Nah, di sini saya punya karya dari foto karya dari seniman Bali ya, yang waktu itu dipamerkan di Galeri Nasional Indonesia tahun 2015 kalau tidak salah, 2014 sampai 2015. Di sini digambarkan adalah kepala Lea, ya, kepala Lea. Kemudian di sini ada dengkul ya, atau apa, siku ya, siku yang menonjol gitu ya, menonjol. Ini tandanya orang tersebut sedang bersantai, kakinya ada di sini ya. Kakinya seperti ini. Kemudian yang satu mungkin biasa karena di dalam. Kemudian berikutnya di sini ada air yang
sebenarnya ini resin bahannya, tapi di sini digambarkan air gitu ya. Airnya berwarna coklat. Dan ini adalah betap. Nah, jika kita lihat beberapa konten yang ada di sini, kira-kira secara kritik ini menggambarkan tentang apa? Mungkin saudara berpikir kalau ini menggambarkan tentang hantu, mungkin kurang tepat. Yang lebih tepat adalah Lea ini adalah simbol budaya orang Bali. Ya, budaya orang Bali. Kemudian betap ini adalah budaya orang Barat. Dan ini adalah simbol santai. Jadi coklat itu bisa santai atau mungkin keruh gitu ya. Jadi mereka ingin menyampaikan bahwa hubungan dari kebudayaan Bali dan hubungan dari kebudayaan Barat itu disikapi secara santai oleh masyarakat sekitar, meskipun mereka ada di tataran yang keruh sebenarnya, persoalan-persoalan yang tidak bersih gitu ya. Nah, tentunya dengan iklim religius dan mistis nantinya, pelukis-pelukis Bali, seniman-seniman Bali itu banyak menggunakan visual-visual yang berhubungan dengan budaya mereka, ya, menggunakan Lea, menggunakan barong dan lain sebagainya. Kita akan lihat nanti. Nah, masih pada seniman yang sama dan di Galeri Nasional di pameran yang sama juga, seniman tersebut juga memperlihatkan adanya sebuah hubungan di mana sapi adalah ritus magis atau ritus spiritual dari masyarakat Bali, ya, Hindu, dan babi adalah ritus atau simbol dari masyarakat Barat atau Cina. Nah, dua hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Bali sudah sangat dekat hubungannya dengan publik di luar gitu ya. Sehingga susu mereka yang harusnya itu putih menjadi merah muda, ya, merah muda. Hal ini adalah catatan dari seniman tersebut bahwa masyarakat Bali sudah sangat terpengaruh oleh kebudayaan Barat atau Cina, sehingga mereka kebudayaannya sudah lebur dan membaur menjadi satu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi yang bisa kita tangkap di sini adalah masyarakat Bali menggunakan simbol-simbol spiritualnya. Nah, melalui simbol spiritual tersebut akhirnya kita bisa melihat bahwa hampir semua masyarakat Bali sadar betul akan taksu yang mereka miliki. Baik, pada tahun 1939 terjadi sejarah perkembangan dan pendidikan seni lukis di Bali, ya. Dimulai dari perkembangan gaya tradisi, dari gaya tradisi pelukisnya, dari gaya tradisi penggayaan-penggayaannya, tema-temanya gitu ya. Namun tetap masih menggunakan tema-tema pewayangan dan adat istiadat upacara ritual yang mengandung unsur mistis. Jadi saat itu sebelum tahun 1935 karya-karya di Bali itu dihargai hanya sebatas penghargaan atas ketuhanan gitu ya, dan kesakralan itu semata. Jadi hanya untuk beribadah semata tanpa memperhatikan unsur komersil dan kepariwisataannya. Nah, pasca 1935, datanglah dua pendatang dari Eropa, yaitu Walter Spies yang seorang Jerman dan disusul Rudolf Bonnet. Di tahun yang sama juga mereka datang ke Bali dan membawa karya-karya Bali ke nuansa yang lebih modern. Ya, ke nuansa yang lebih modern. Akhirnya Walter Spies banyak memberikan contoh-contoh karya-karya keindahan pemandangan, karya-karya keindahan alam dan lain sebagainya, sedangkan Rudolf Bonnet banyak memberikan pendidikan soal anatomi dan lain sebagainya. Di tahun 1935
Spies, Bone, dan Cokor Deraka Sukawati bersama Gusti Nyoman Lempat mendirikan sebuah kelompok bernama Pitamaha. Nah, kelompok inilah yang nantinya menjadi titik tolak perkembangan seni lukis modern di Bali karena dua pendidik dari Eropa tadi digabungkan dengan dua seniman lokal yang benar-benar memahami karya seni daerah, akhirnya melahirkan kesenian Bali modern yang cukup khas dan menarik untuk kita perbincangkan lebih lanjut. Nah, seniman Bali kelak akan menciptakan karya-karya yang sifatnya distilasi, figur-figur yang distortif, dan gaya-gaya individu yang sifatnya lebih ke modernis. Namun mereka tetap mempertahankan kekuatan taksu mereka. Nah, semenjak lahirnya Pitamaha, karya-karya Balu mulai bermunculan dengan nama-nama seniman seperti Ana Agung Gede Sobrat, Ida Bagus Made, Ida Bagus Nyana, Cokot, Nyoman Lempat, dan lain sebagainya. Kita bisa amati karya-karyanya berikut ya. Namun sebelum kita mengamati karya-karya seniman tersebut, kita akan lihat dulu ciri-ciri dari lukisan khas di Bali. Lukisan khas Bali biasanya memberikan penggambaran pemandangan dengan teknik khas pewayangan. Jadi penggambaran-penggambarannya itu biasanya pemandangan dan teknisnya khas pewayangan. Karena khas pewayangan, maka teknisnya biasanya adalah teknis dekoratif. Nah, karena teknisnya dekoratif, biasanya gambarnya didistorsi. Ketika gambar didistorsi, maka gambar-gambar akan terlihat seperti wayang. Gitu ya. Nah, tema-tema yang ditampilkan adalah kegiatan keseharian, ya, kegiatan keseharian yang biasanya berhubungan dengan hewan dan manusia. Hewan dan manusia berinteraksi bersama, kemudian alam berinteraksi dengan manusia, semuanya berjalan dengan sangat indah, sangat nyaman dan lain sebagainya. Kemudian gambar-gambar ini sengaja karya-karyanya dibuat kulitnya menyesuaikan dengan cita rasa lokal ya dari pelukis-pelukisnya. Jadi ada cita rasa lokal dari pelukis yang mungkin salah satunya adalah yang kita sebut taksu tadi ya. Jadi harus ada taksu dalam setiap lukisan Bali. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah pemandangan dengan teknik pewayangan, dekoratif, memberikan cita rasa lokal pada seni lukis atau bisa disebut juga sebagai kejiwaannya, taksunya. Kemudian distorsif, menggambarkan kegiatan keseharian yang biasanya berupa hewan dan manusia. Silakan Anda ingat-ingat karena ini akan sangat penting. Nah, berikutnya ada satu dimensi yang mungkin bisa menjadi sangat menarik ya, dari kelompok Pitamaha. Seniman yang bergabung dengan kekuatan masing-masing ini bersatu. Jadi mereka punya kekuatan masing-masing kemudian bersatu untuk mendidik seniman lokal, seniman Bali gitu ya. Misalkan Walter Spies. Spies datang ke Bali sebagai koreografer tari, kemudian sesekali juga melukis dan melakukan fotografi gitu ya. Nah, untuk Anda tahu, untuk informasi saja bahwa sebenarnya tari kecak ini adalah tari yang dikembangkan oleh Walter Spies. Jadi tari kecak ini sebenarnya ya memiliki cita rasa khas Bali memang, tapi mau tidak mau Walter Spies dan orang-orang Barat juga berperan terhadap tari ini gitu ya. Nah, pada komunitas Pitamaha kita bisa mengenal karya I Bagus Nyana ya, yang biasa menciptakan karya-karya dekoratif. Kemudian Ana Agung Gede Sobrat dan Ida Bagus yang biasa melukiskan berbagai kehidupan sehari-harinya gitu ya. Kemudian Ketut Kobot dan Gusti Molok biasa mengubah komposisi karya lukis wayang dengan memperhatikan komposisi bidang sehingga lukisannya menjadi tidak padat atau tidak berjejal. Ya, jadi lukisannya lebih komposisif gitu ya. Kemudian Raja Agung dan I Gusti Nyoman Lempat dengan karya patung yang realis. Nah, I Bagus Nyana memilih untuk menciptakan bentuk patung yang deformatif atau surrealis mengikuti bentuk kayunya. Nah, ada dua hal yang kemudian menjadi efek domino dari adanya seniman-seniman yang sudah mulai berkreasi dan
memiliki ciri khas yang tersendiri. Yang pertama adalah mereka bisa membuka pasaran untuk lukisan dan ukiran kayu Bali keluar. Terlebih Bali merupakan provinsi yang mendahulukan pariwisata gitu ya. Jadi lukisan di Bali itu sangat diarahkan ke sini. Kemudian berikutnya menyelenggarakan pameran di Hindia Timur, Jepang, dan Eropa karena dekatnya orang Bali dengan pariwisata serta banyaknya turis-turis asing yang datang ke Bali, maka mereka sering menawarkan seniman-seniman Bali untuk berkolaborasi membuat pameran di luar negeri. Nah, ada beberapa pusat-pusat kesenian dan kelompok seni di Bali. Yang pertama adalah kelompok Ubud. Ya, karya-karya ciri-ciri dari karya-karya kelompok Ubud adalah subjeknya biasanya duniawi, ya, duniawi keagamaan. Duniawi yang non keagamaan, duniawi yang biasanya lepas dari keagamaan, kemudian sudah menggunakan perspektif meskipun cukup minimum. Kemudian lukisannya sudah menerapkan teknik trimatra, jadi mereka sudah menggunakan gelap terang, gitu ya, menggunakan garis bentuk tegas, tipis dan jelas, jadi tetap menggunakan garis-garis setiap konturnya. Kemudian kelompok batuan. Ya, ciri-cirinya adalah sapuan tinta hitam yang gelap dan pesona terhadap rincian seperti miniatur menggambarkan citra kehidupan Bali, teater, sastra, dan cerita rakyat. Nah, jadi di sini banyak juga karya-karya batuan itu yang menggambarkan tradisi-tradisi Bali dan kegiatan-kegiatan Bali saat melakukan sembahyang atau melakukan ritual tertentu. Kemudian kelompok Sanur, ciri-cirinya adalah karyanya biasanya berwarna hitam putih dan menggambarkan kehidupan sehari-hari, memiliki bidang terbuka yang berbeda dengan kelompok Bali lainnya. Nah, di sini mulai istilah komposisi kosong ya, komposisi kosong mulai dipertahankan oleh kelompok Sanur gitu ya. Jadi kelompok Sanur juga mempertimbangkan beberapa kekosongan gitu ya. Atau mungkin jika tidak ada kekosongan berarti mereka akan menumpahkan seluruhnya, jadi benar-benar mau dipadatkan banget gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari karya Sanur gitu ya. Nah, saudara, menariknya pasca ramainya seniman-seniman Pitamaha itu membuat pendidikan, siswa-siswanya kemudian akhirnya membentuk pemikiran-pemikiran sendiri sesuai dengan taksu mereka masing-masing gitu ya. Nah, akhirnya pasca Pitamaha itu dibuat, banyak seniman-seniman Bali yang memiliki kecenderungan. Yang pertama adalah seniman Bali yang memiliki kecenderungan seperti gaya Bone, ya, Bone. Mirip gaya Bonnet. Ya, itu biasanya di daerah Ubud. Nah, kemudian ciri-cirinya ya biasanya menggunakan penggayaan anatomisnya bagus ya. Anatomis gaya Bonnet itu ciri khasnya seringkali hidung dan menggunakan gambarnya terlihat payudaranya. Kemudian penggunaan warna sebagai lapisan warna lain di atas tinta Cina. Jadi ada tinta Cina terlebih dahulu, kemudian diberikan warna lain. Ya, tetap menggunakan tinta Cina dulu di awal. Kemudian menggunakan sapuan khas Ubud dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi kelompok seniman muda Panestanan. Kelompok seniman muda ini muncul tahun 1950 dan tokohnya adalah Ari Smith. Ari Smith adalah seorang seniman yang cukup terkenal di Bali dan dia mungkin juga mengalami 3 boom sekaligus. Apa itu boom seni rupa kita akan membahasnya pada pertemuan yang lain. Namun hari ini kita akan membahas khusus tentang Panestanan. Penggunaan warnanya cukup cerah, ya, menggunakan kontur-kontur yang cukup tebal, kemudian dibatasi dengan garis-garis yang sangat kontural mengikuti arah-arah warna yang ada gitu ya. Namun menariknya garisnya cukup kontras gitu ya. Jadi garis tidak harus selalu hitam, mungkin bisa menggunakan warna putih, kuning, tebal, menonjol dan lain sebagainya. Motifnya seringkali diulang-ulang. Penggunaan warna yang berani ya, dan ini termasuk gaya dari Ari Smith. Kemudian banyak menggunakan penyederhanaan bentuk gitu. Berikutnya adalah kelompok pengosekan. Seniman-seniman dari kelompok pengosekan ini menggambarkan lukisan biasanya tentang burung dan dedaunan.
Nah, jika Anda ke Bali dan melihat karya-karya burung dan dedaunan, itu adalah ciri khas dari karya-karya seniman pengosekan. Ya, kemudian kelompok miniatur batuan, ya, gayanya gelap dan bersemangat, menerapkan sistem corak lapisan yang cukup rumit, ya, gaya-gaya batuan. Nah, mungkin itu saja pembelajaran yang bisa kami berikan, saudara. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Semoga selalu sehat selalu. Terima kasih.